Halo Bas, ketemu dengan channel lagi ya. Hari ini aku mau mereview dan sekaligus mencoba ya. Kalau kemarin kan aku unboxing ini, yaitu lensa dari Seven Artisan for Sony. Iki lensane 35 mm f1,4 imon. Dan ini itu lensa buat full frame. Jadi yang kemarin cari lensa bokeh murah tapi buat full frame. Nah, ini ada nih lensa manual fokus Seven Artisan 35 mm f1,4. Kalau biasanya kan kalau yang buat APS-C itu kan 35 mm f1,2. Lah ini berhubung buat full frame, jadi ini Seven Artisan membikinkan khusus buat full frame karena kebanyakan yang di pasaran itu Seven Artisan for APS-C. Jadi makanya ini bikin yang full frame. Ini garansi 1 tahun dari pembelian dari PT Bintang Mas Permai Utama, bos. Yo langsung ayo kita unboxing. Wah, sama cara aja. Ya artinya apa ini? Dari packingnya pun, packagingnya pun wis wangun ya, wis ketok wah ya. Oh ya, ini lensa harganya itu barunya sekitar hampir 3 jutaan, tapi belum nyampe 3 jutaan. Kalau bekasnya aku jual kemarin itu udah laku sekitar 2-an, jadi selisihnya ya hampir sejuta baru sama bekas itu. Ini untuk busa. Dan ini dia lensanya. Kalau sekilas tuh lensanya biasa ya, kayak lensa-lensa Seven Artisan pada umumnya. Tapi kalau ngerasain dipegang itu berat ini bos. Rodok abot sidik. Ya berbeda sama yang Seven Artisan yang 35 mm f1,2 atau yang 50 f1,8 itu beda. Ini lebih berat. Mungkin karena optiknya atau mekanisnya di dalamnya itu optiknya lebih tebel apa piye. Tapi rodok abot tenan iki. Berat. Jadi tenan rodok antep abot. Seabot kenanganku yang dulu. Terus ini juga tutupnya juga metal besi. Kalau yang belakang biasa plastik. Terus ini ring diafragmanya ada di depan dan ngeklik nih. Tuh blade-nya itu ya. Sampai paling besar tuh bukaannya paling kecil angka besar tuh 16, kalau bukaan paling besar 1,4 tadi. Terus yang belakang ini ring fokus, semut, sangat-sangat semut, enak banget buat video ini. Tapi kalau yang diafragma tadi ngeklik. Mungkin kalau kalian butuh yang buat video mungkin bisa ini dibongkar, terus ini klik-klik-kliknya ini dihilangin, jadi biar bisa ngelos seperti ini, kan enak buat video. Kalau ini kan engko bunyi terus gambarnya juga perpindahan transisinya juga kelihatan kalau misalnya ada klik-klik-klik gitu. Terus aku hari ini mau nyoba pakai kamera full frame termurah dari mirrorless Sony. Kalau nanti nyobanya pakai kamera mirrorless mahal engko dian, wow kameranya mahal pantesan hasilnya ya apik ya. Makanya ini kamera mirrorless termurah dari Sony yang kemarin udah pernah tak bahas. Ini bekasnya sekarang kisaran tergantung kondisi juga. Harganya mulai 7 sampai 8 jutaan bekas loh ya. Kalau yang mulus ini aku punya SC 5000-an itu ya mesti harganya masih di atas 8-an. Mulus iki. Terus langsung ayo kita coba kita pasang bentuknya seperti apa kalau terpasang di kamera full frame ini Sony. Oh ya, aku belum tahu ini yang Seven Artisan 35 f1,4 ini ada nggak yang for Fuji atau yang lainnya. Kalau for Fuji kan mungkin nggak ada yang full frame, jadi mungkin 35 f1,2 itu udah cukup. Ini kayaknya ini cuma buat full frame ini mirrorless Sony kayaknya. Titik merah sama titik putih. Nah bentuknya seperti ini. Kayak kelihatan lensa mahal ya, kayak lensa-lensa apa namanya, Leica atau lensa-lensa Voigtlander itu kan kayak gini bentuknya. Tapi Seven Artisan ya enak juga. Jadi agak rodok berat juga nih kalau di A7. Mungkin kalau dipasang di A7 Mark II rodok enak ya, nggak terlalu jelungup, nggak terlalu maju gini beratnya. Kalau ini A7 kan terkenal full frame enteng. Bentuknya jadi seperti ini. Jangan lupa ini
buat diafragmanya yang di depan, yang di belakang ini fokus. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, ini kalau lensa manual dipasangin di kamera mirrorless, itu untuk mirrorless yang baru-baru, seri baru, ini ada yang namanya picking. Jadi memudahkan kita untuk mencari fokus. Ada yang namanya picking. Caranya gini. Picking itu ya, itu ada merah-merah itu. Jadi ada indikator atau petunjuk kalau yang di merah-merah itu. Nah, ini loh. Itu nanti yang fokus. Nah, ini ada garis merah. Itu bisa diganti juga. Nanti masuk ke menu, di menu nih. Oke. Nah, ini ada namanya picking level. Nanti ada yang mau di high kan, atau yang sing ketok banget, atau mau di offin. Kalau off nggak ada. Kalau off ya tergantung matamu ndelok. Kalau matamu jos ya mungkin bisa tanpa picking. Tapi lebih baik pakai picking. Buat matamu apik, matamu kiyer tetap enaknya nganggo picking. Picking color ya, ini bisa dipilih red, yellow atau white. Kalau aku biasanya red, paling enak sih, ketok banget ki merah ki mau. Jadi mudah ya makainya ini, tinggal diputar-putar wae. Kalau misalnya fokusnya, kayak fokusnya ning kono, aku pengennya fokusnya di pojokan sana. Ya udah, dipasin merah-merahnya, berarti udah sampai di sana, fokusnya baru dijepretin atau baru direkod. Oke, langsung aja kita lihat hasilnya buat foto dan video. Tapi sebelumnya buat kalian yang mau jual atau cari kamera bekas, mau merek Sony, Fuji, Canon dan sebagainya, langsung aja follow Instagram @jualkamera atau klik link di deskripsi video ini ya, atau di kolom komentar pertama itu yang tak pin itu ada linknya, silahkan diklik aja. Tapi buat kalian yang mau cari lensa ini Seven Artisan 35 f1,4, kalau yang bekas stoknya nggak mesti. Jadi ini stoknya sebenarnya udah laku, terus lagi tak review. Ya sudah, langsung aja kita lihat hasil foto dan videonya seperti ini. Oke, itu tadi ya hasilnya foto dan video Seven Artisan 35mm f1,4 for full frame mirrorless. Yaitu aku tadi pakai Sony A7 Mark I pertama. Kalau kesimpulanku sendiri ya, aku nyimpulin itu Seven Artisan itu memang karakter warnanya sama seperti Seven Artisan yang lain. Kalau kalian pernah pakai Seven Artisan yang 50 f1,4 atau 50 f1,8 apa yang lain yang murah yang buat APS-C, itu karakter warnanya tuh hampir sama.
Dan aku paling nggak suka itu kalau dijepretin atau di shoot yang hampir mendekati sinar matahari atau ngeflare tadi. Flare-nya tuh agak-agak wagu ini loh. Tapi ya biar ya arep njaluk apik tapi rego murah itu nggak ada, itu nggak ada dhewe nganggo pralon ponggopon. Tapi memang kalau buat low light itu aku tak akoni apik. Aku sendiri pun seneng tadi pakai low light. Pakai low light tuh warnanya dapat, terus mungkin gara-gara ini Sony full frame-nya itu low light-nya bagus, jadi pakai lensa murah pun hasilnya juga bagus. Tapi kalau buat outdoor, buat yang nge-flare atau langsung jepret mau main-main flare-flare sinar matahari itu mungkin butuh editan ya, karena warnanya tuh jadi kayak flat gitu loh, jadi kayak wagu nih. Tapi kalau untuk jepret-jepret biasa tanpa menghajar sinar matahari ya api-api wae. Dengan harga 2 jutaan itu tadi menurutku mendapatkan lensa bokeh perbandingannya sama lensanya Sony yang Zeiss atau dan sebagainya itu jauh banget ya dari harganya. Tapi untuk hasilnya tuh kalau misalnya kalian suka ngedit-ngedit atau suka ngetone dan sebagainya itu ya mumpuni banget. Dengan harga 2 jutaan kalian bisa dapat lensa bokeh. Ya aku nggak ngompor-ngompor ya, tapi memang aku suka ya ini lensanya ini murah, terus bokeh, ya terjangkau lah. Ya mungkin selera juga ya, aku nggak bilang daripada beli yang mahal dan sebagainya. Kalau yang mahal kan pasti nanti dijebretkan yang matahari, ngeflare-nya pun juga pasti bagus. Nah, tapi kalau ini kan mesti ada minusnya. Minusnya tadi kalau buat flare menurutku kurang bagus, mungkin karena coatingnya juga tipis atau yang lainnya, atau optiknya memang kurang jos untuk sinar matahari ya, mungkin ya gara-gara murah itu tadi. Tapi untuk secara keseluruhan aku seneng ya, apalagi buat video tadi penak. Jadi nganggo kamera termurah full frame pun pakai lensa ini ya hasilnya nggak terlalu ketok murahan banget. Apalagi kalau kalian suka ngedit, suka ngetun, wis ora ketok kuwi mau nak nganggo lensa murah kuwi mau. Ya guys, ngono wae ya. Kalau kesimpulannya dengan harga 2 jutaan ya worth it banget ya ini ya. Kalau misalnya kalian pengen punya cadangan, jadi ini bisa jadikan lensa cadangan bokeh, atau kalian kalau pengen bokeh tapi nggak terlalu bokeh banget tapi yang merek Sony atau merek Zeiss dan sebagainya itu rentan harga yang nggak terlalu tinggi banget, bisa ke 55 f1,8 itu juga udah mumpuni bagus for Sony ya gitu ya. Tapi kalau mau yang third party murah-murah ya ini solusinya, yang buat full frame. Oke, ngono wae ya. Kalau menurutku ya ini worth it banget. Soalnya kalian aku ngerti mesti seneng sing murah-murah. Aku pun juga seneng sing murah-murah. Oke, ngono wae ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Matur nuwun.